Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022. Bersama saya Romagus CSR, kita akan merenungkan Saudari-saudara Injil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai 30. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu sungguh, saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberi kuasa kepada anak untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara anak. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, sebuah kalimat yang seringkali kita ucapkan atau kita dengar berbunyi demikian, like father, like son. Seperti bapa, demikianlah anak. Seringkali kalau kita berjumpa dengan seorang anak, lalu kemudian ternyata dari anak itu kita mengingat, kita tahu siapa bapaknya, kita akan mengatakan dia seperti fotokopi bapaknya. Like father, like son. Apakah itu tutur katanya, karakternya, cara berbicaranya, cara dia memperlakukan orang, kita seperti melihat bapaknya itu hidup dalam diri anaknya. Like father, like son. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan.
Hari ini kita mendengar Yesus di dalam perikop Injil Yohanes yang saya bacakan tadi memberi kesaksian tentang dirinya sendiri dalam kaitan dengan Bapanya. Kalau boleh disimpulkan, like Father, like Son. Dan ini sangatlah tepat kalau dikenakan kepada Yesus. Sebab Yesus dan Bapa adalah satu. Mari kita lihat saudara-saudara satu persatu bagaimana Yesus menjelaskan kepada kita sebagaimana Bapa demikianlah Dia. Dia katakan demikian. Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan anak. Like Father, like Son. Selanjutnya, Yesus katakan sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya. Demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Like Father, like Son. Selanjutnya, saudari-saudara, Yesus mengatakan supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Menghormati Yesus sama dengan menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, dia juga tidak menghormati Bapa. Karena antara Yesus dan Bapa adalah satu. Dan masih ada lagi saudara-saudari. Sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikianlah juga anak diberikannya kepada anak. Dan terakhir, aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Like Father, like Son. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Seluruh karya Yesus, bagaimana Dia menghadirkan dirinya dalam karya-karya pelayanannya, entah lewat mengajar yang disempurnakan dengan macam-macam tanda heran atau mujizat. Yesus menghadirkan wajah Allah, wajah yang penuh belas kasih, wajah Allah yang tidak mudah menghakimi, tetapi justru mengangkat mereka yang tadinya dikucilkan, yang tadinya tidak diperhatikan orang, martabat mereka dipulihkan. Yesus menghadirkan wajah Bapa yang sungguh ingin memperbaharui cara hidup beragama. Karena itu jangan heran saudari-saudara, kalau Yesus senantiasa akan bertentangan dengan orang-orang Farisi. Golongan ini adalah golongan konservatif, bisa dikatakan demikian. Yang menafsirkan hukum, mempraktekkan hukum sangat ketat bagi orang lain, tapi tidak bagi diri mereka sendiri. Atau mereka melakukan segala sesuatu sesuai hukum dan dengan mudah dan gampang menghakimi orang lain. Yesus ingin membaharui wajah agama supaya sesuai dengan kehendak Bapa. Saudara-saudara, umat beriman terkasih, satu-satunya program hidup Yesus itu adalah supaya kerajaan Allah itu hadir dan nyata dialami oleh seluruh manusia. Ketika orang sudah mengalami kerajaan Allah, maka dia mengalami keselamatan. Tentu saja saudara-saudara, misi Yesus ini, cara Dia menghadirkan diri, cara Dia mempraktekkan hidup yang dikehendaki Allah, bukannya tanpa konsekuensi, bukannya tanpa risiko, bukannya tanpa akibat. Karena kita kemudian tahu saudari-saudara, dalam seluruh Injil, lebih-lebih sekarang ini ketika kita dalam masa prapaskah menuju kepada puncaknya, pertentangan antara Yesus dan orang Farisi, ahli Taurat, pemuka agama, itu semakin naik juga tensinya. Orang-orang Farisi sudah
membenci Yesus karena dia melanggar hukum Taurat menurut mereka. Dia melanggar hukum Sabat, maksud saya. Mereka tidak melihat apa yang ada di balik tindakan Yesus. Apa yang diutamakan, yang diprioritaskan Yesus. Apakah memang dia hanya ingin melanggar hukum Sabat untuk mencari perhatian? Bukan. Tapi karena ada nilai yang lebih tinggi dari sebuah peraturan, yaitu kemanusiaan yang ingin dibela, diperjuangkan oleh Yesus. Dan kemanusiaan tidak mungkin bertentangan dengan hukum cinta kasih. Maka Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, sekali lagi Yesus menunjukkan, menghadirkan wajah Allah yang penuh kasih. Wajah Allah yang ingin mentransformasi hidup manusia. Wajah Allah yang peduli. Wajah Allah yang ingin manusia semua semartabat, semua menjadi anak-anak Allah, semua menjadi selamat. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Demikian Yesus menegaskan dalam Injil tadi. Itu berarti bahwa sampai saat ini, sampai detik ini, sampai saat Anda mendengar, merenungkan firman Tuhan hari ini, Allah dalam diri putranya Yesus masih bekerja, masih terus memberikan perhatian, kasih, kebaikannya kepada manusia, masih terus memperjuangkan keselamatan manusia yang telah diciptakan dan dikasihinya. Sekalipun manusia, kita manusia seringkali justru berpaling dari Tuhan. Saudari-saudara, kita dipanggil supaya seperti Yesus yang menghadirkan wajah Allah penuh belas kasih, like Father, like Son. Kita juga belajar untuk meniru, untuk meneladani, untuk menghidupkan cara hidup Yesus yang menghadirkan wajah Allah. Sehingga kita pun semakin dikenal sebagai anak-anak Bapa di sorga. Dalam pembaptisan saudari-saudara, atau melalui pembaptisan, kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Konsekuensi baptisan, konsekuensi menjadi anak-anak Allah yang telah dikuduskan bagi Allah, yang dipersembahkan bagi Allah. Kita mesti ikut dalam misi Yesus, dalam perjuangannya, di dalam seluruh kepeduliannya, di dalam seluruh pelayanannya yang penuh kasih, pelayanannya yang menyelamatkan. Sehingga kepada kita pun layak disebut like Father, like Son. Karena itulah Yesus mengatakan dalam bagian Injil yang lain, supaya melalui perbuatan-perbuatanmu yang baik, orang-orang memuliakan Bapamu yang di sorga. Orang Kristiani dikenal karena perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan, yang dihadirkan di dalam kesaksian hidup. Sehingga siapapun yang melihat, siapapun yang merasakannya, mereka juga dapat berkata, like Father, like Son. Seperti Kristus, demikianlah orang-orang Kristiani. Mari saudara-saudari, kita semua dipanggil, kita semua juga diberi tanggung jawab, kita semua diberi kepercayaan oleh Yesus untuk menghadirkan wajah Allah yang penuh kasih, wajah Allah yang ingin membaharui dunia. Moga-moga kita sadar akan tugas dan tanggung jawab misioner ini untuk menghadirkan wajah Allah di tengah dunia, untuk menjadi tanda-tanda kasih Allah bagi siapapun, untuk menjadi berkat bagi sesama dan seluruh alam semesta ini. Like Father, like Son. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong.
setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas putra-Mu yang menghadirkan wajah-Mu di tengah dunia melalui pengajaran, melalui perjuangan, melalui karya-karya pelayanannya, serta mujizat-mujizat yang meneguhkan. Melalui Yesus Putra-Mu, kami semakin percaya, kami semakin berharap, dan kami semakin yakin bahwa masa depan kami tidak suram, masa depan kami pasti. Karena kami percaya kepadamu dan kami melaksanakan apa yang dikehendaki oleh-Mu yang juga ditegaskan oleh Yesus Putra-Mu dalam seluruh pengajaran dan karya-karyanya. Mampukan kami agar kehadiran kami di tengah dunia ini menjadi tanda kehadiran-Mu sendiri. Tanda kehadiran yang menghadirkan wajah Allah yang penuh belas kasih. Wajah Allah yang mau membarui bumi dan seluruh isinya. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.